Pernah nggak kalian datang ke outlet Ace untuk cari-cari barang kebutuhan rumah, dan dengan sigap salah satu karyawan dari Ace datangi kita untuk jadi guide kita selama kita berbelanja di sana? Jujur, ini salah satu pengalaman yang menyenangkan dan sangat membantu saya saat berbelanja di Ace Hardware. Hampir sama pengalamannya ketika kita masuk ke kantor cabang bank BCA, satpamnya yang terkenal ramah selalu siap membantu kita sebelum kita lanjut bertransaksi. Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang menurut saya cukup penting. Dan jangan salah, untuk merasakan pengalaman ketika kita engage dengan suatu bisnis dan menggunakan produk dari emiten yang listing di bursa saham, ini termasuk sebuah analisa. Harga sahamnya yang turun hampir 50% dari sejak awal tahun 2022, bagaimana kinerja prospek saham Aces ke depannya? Selamat datang di Cufiku Invest. Sebelum lanjut, kalau kamu suka dengan konten-konten yang dibuat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like ya. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan lifestyle, juga mainan anak-anak ini listing di bursa saham di Indonesia pada tahun 2007. Berdasarkan laporan tahunan 2021, Ace telah memiliki 216 gerai Ace Hardware dan 60 gerai Toys Kingdom yang tersebar di banyak provinsi di Indonesia. Dilihat dari sisi fundamentalnya, berdasarkan laporan keuangan Q1 2022, Ace memiliki aset sebanyak 7,3 triliun, yang terdiri dari ekuitas sebanyak 5,6 triliun dan liabilitas sebanyak 1,6 triliun. Perusahaan memiliki cadangan kas sekitar 2,7 triliun dengan utang yang sangat kecil, tidak sampai 100 miliar, yang artinya neraca keuangan mereka sangat kuat. Jadi apa yang menyebabkan saham Aces turun hampir 50% dari awal tahun sampai video ini dibuat? Aces bisa dibilang salah satu saham yang cukup terkena dampak pandemi. Banyak gerai tidak bisa beroperasional secara normal, yang akhirnya mencerminkan laba tahunan dari Ace Hardware yang terlihat berhenti growth-nya sejak tahun 2020. Dan sampai laba tahun 2021 tercermin belum kembali ke laba tertingginya di tahun 2019. Bisa dimaklumi kalau kinerja dari harga sahamnya mengikuti kinerja laba dari Ace Hardware. Tapi ini yang menarik. Karena neraca keuangan yang kuat dan inovasi-inovasi yang dilakukan, Ace Hardware bisa melewati masa-masa sulit di tahun 2020-2021 dengan cukup baik. Mereka masih mencetak laba ketika banyak perusahaan-perusahaan lain yang listing di bursa merugi di kala pandemi. Penjualan Aces memang menurun dari tahun 2020 ke 2021. Akan tetapi perusahaan cukup efisien juga dalam menurunkan beban operasionalnya, sehingga penurunan laba dari Aces tidak terlalu signifikan, sehingga penurunan laba dari 2020 ke 2021 hanya sekitar 4% saja. Lalu apa kesimpulannya? Layak beli atau enggak? Menurut saya saham Aces bukanlah saham yang terbilang murah. Saya lebih senang menyebutnya saham dengan harga yang layak atau fair price. Akan tetapi aset dari Aces memiliki pertumbuhan luar biasa dari sejak tahun 2009. Membuat saya mulai beli saham Aces sebagai wonderful company yang mempunyai prospek cukup cerah ke depannya. Seperti yang diucapkan Warren Buffett, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Saya mungkin nggak akan bahas analisanya metrik detail seperti PE ratio atau price to book value historisnya sebelum harganya seperti sekarang itu berapa. Akan tetapi harga saham Aces saat ini adalah harga pada tahun 2017. Dan mari kita bandingkan laba antara tahun 2017 dan tahun 2021. Ada selisih sekitar 60 miliar. Jadi apabila melihatnya dari segi laba, harga saat ini memanglah fair price, karena kita bandingkannya dengan 2017. Tapi apabila kita melihat dari segi aset, pertumbuhan aset dari tahun 2017 ke 2021 sekitar 162%. Maka harga saat ini cukup menarik di mata saya. Di lain hal, Aces adalah salah satu perusahaan yang berani berinovasi. Adanya rupa-rupa.com untuk berbelanja barang Ace Hardware secara online adalah salah satu langkah yang perlu diapresiasi. Begitu pula dengan Toys Kingdom yang memiliki official store di online marketplace Tokopedia dan Shopee. Dan itulah alasan kenapa saya suka saham Aces. Disclaimer, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Investasi saham mengandung resiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk sharing analisa saya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Terima kasih sudah mampir dan nonton videonya. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.